Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Suryati selaku dosen pengampu mata kuliah seminar matematika, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penerapan model pembelajaran learning cycle pada materi keliling dan luas segitiga. Masalah dalam pembelajaran siswa di kelas untuk pelajaran matematika menjadi sorotan penting. Pelajaran matematika pada umumnya merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi. Siswa menganggap bahwa pelajaran matematika kurang menarik. Salah satu penyebabnya adalah model pembelajaran yang cenderung konvensional, yang artinya pembelajaran banyak didominasi oleh guru yang mengakibatkan siswa cenderung lebih pasif. Untuk menarik keaktifan dan minat belajar siswa, maka guru harus menggunakan model pembelajaran selain model pembelajaran konvensional. Salah satunya adalah model pembelajaran learning cycle. Model pembelajaran learning cycle dirasa sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran, karena berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang penerapan model pembelajaran learning cycle menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa menjadi lebih baik, konsep diingat lebih lama, meningkatnya kemampuan bernalar, dan keterampilan proses menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Dengan melihat persoalan tersebut, saya akan menjelaskan yang pertama, model pembelajaran learning cycle, kedua, langkah-langkah model pembelajaran learning cycle, ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran learning cycle, dan yang terakhir, penerapan model pembelajaran learning cycle dalam pembelajaran matematika. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran learning cycle. Menurut Eka dan Ridwan, model pembelajaran learning cycle atau model pembelajaran bersiklus adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siklus yang dimaksud merupakan rangkaian tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa, sehingga siswa berperan aktif untuk dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran. Menurut Isriani dan Dewi, model pembelajaran learning cycle merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme yang pada mulanya terdiri atas 3 tahap, yaitu eksplorasi, pengenalan konsep, dan penerapan konsep. Pada proses selanjutnya, 3 tahap proses tersebut mengalami perkembangan. 3 siklus tersebut saat ini berkembang menjadi 5 siklus yang terdiri dari pembangkitan minat, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada langkah-langkah model pembelajaran learning cycle. Jadi, model pembelajaran learning cycle adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan konstruktivisme sehingga siswa berperan aktif untuk dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran learning cycle. Yang pertama, engagement atau membangkitkan minat merupakan tahap awal yang dilakukan guru untuk memusatkan perhatian siswa, merangsang kemampuan berpikir siswa, serta membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap konsep yang akan diajarkan dengan mengaitkan pengalaman sehari-hari siswa. Selanjutnya, exploration atau menyelidiki. Pada tahap ini, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil tanpa pengajaran langsung dari guru. Guru berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, siswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan mempelajari konsep sendiri dari berbagai sumber yang dimiliki dan mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Selanjutnya, explanation atau menjelaskan. Pada tahap ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan hasil temuannya pada tahap eksplorasi dengan kalimat mereka sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling mendengar secara kritis penjelasan antar siswa. Selanjutnya, elaboration atau menguraikan. Pada tahap ini, diharapkan siswa mampu mengaplikasikan konsep yang telah mereka dapatkan untuk menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Dan yang terakhir, evaluation atau menilai.
Pada tahap ini dapat dilakukan dengan pemberian tes atau pemberian pertanyaan di akhir pembelajaran untuk mengetahui pengetahuan dan tingkat pemahaman siswa dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran learning cycle. Kelebihan dari model pembelajaran learning cycle yaitu: pertama, merangsang siswa untuk mengingat materi pelajaran yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih efektif dan menambah rasa keingintahuan siswa. Yang ketiga, melatih siswa belajar melakukan konsep melalui kegiatan eksperimen. Yang keempat, melatih siswa untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah mereka pelajari. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah mereka pelajari. Dan yang keenam, guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan pembelajaran yang saling mengisi satu sama lain. Adapun kekurangan dari model pembelajaran learning cycle yaitu: yang pertama, efektivitas guru rendah jika guru tidak menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merangsang dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang terakhir, memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk menyusun rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran learning cycle dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, guru memberikan pertanyaan dan pernyataan mengenai materi segitiga yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, perkenalan materi segitiga, guru memberikan analogi dari benda-benda yang ada di sekitar yang bisa dijadikan contoh segitiga. Misalnya, menggaris, serta contoh-contoh lain untuk menganalogikan sifat-sifat segitiga. Tapi, langkah ini merupakan langkah engagement atau membangkitkan minat. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari 2-3 orang per kelompok. Selanjutnya, setelah siswa duduk berkelompok, guru membagikan lembar kerja kelompok. Siswa bekerja sama selama kurang lebih 15 menit untuk membahas lembar kerja tersebut. Langkah ini merupakan langkah exploration atau menyelidiki. Selanjutnya, setelah siswa selesai mendiskusikan lembar kerja kelompok, guru mempersilahkan perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dalam kegiatan ini juga diadakan diskusi kelas. Kemudian guru menggunakan konsep dasar materi dari hal-hal yang disampaikan siswa. Langkah ini merupakan langkah explanation atau menjelaskan. Selanjutnya, guru memberikan lembar kerja kedua untuk siswa, di mana pada lembar kerja tersebut merupakan beberapa soal matematika yang menggunakan penerapan hitungan dari keliling dan luas segitiga. Langkah ini merupakan langkah elaboration atau menguraikan. Selanjutnya, guru melakukan pengamatan tentang pemahaman siswa tentang materi keliling dan luas segitiga dari hasil lembar kerja yang diberikan dan kegiatan selama proses berlangsung. Selanjutnya, siswa diperkenankan untuk bertanya apakah ada hal yang belum dipahami. Kemudian guru menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan suatu contoh permasalahan yang dapat dipecahkan dengan mudah. Selanjutnya, guru menutup pelajaran dan kembali memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi dan tidak melupakan pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya, di akhir materi, guru memberikan tes mandiri untuk mengetahui pengetahuan dan tingkat pemahaman siswa dalam mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Langkah ini merupakan langkah evaluation atau menilai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.